Ya, entry dan exitnya di mana? Kan cuma itu aja sebenarnya. 3 pertanyaan mudah yang kadang-kadang jawabnya jadi jelimet gitu loh. Eh, kita mulai aja ya, Pak Joshua. Karena banyak banget. Kalau untuk trader pemula itu pertanyaannya pasti banyak banget gitu ya. Tapi kalau kita pilah-pilah gitu ya, paling cuma ada 3 pertanyaan. Oke. Enggak pemula juga sih, yang lama juga sama. Kalau kita pilah-pilah itu pasti cuma ada 3 pertanyaan, dan 3 pertanyaan ini yang akan kita coba bahas. Oke? Oke, Pak. Lanjut. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Aswin. Kita akan coba membahas masalah 3 pertanyaan yang biasanya banyak ditanyakan oleh trader, dan tentunya kita bahas semuanya dengan menggunakan logika. Baik, Klinik Forex Imperium di Dimex ini disponsori oleh Dimex. Oke, Bapak dan Ibu, sebelumnya kita disclaimer dulu ya. Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin untuk kepentingan trading, investasi, atau apapun yang ada di media sosial, grup WhatsApp, Telegram, itu adalah suatu penipuan dan jangan pernah transfer. Baik, kita udah tahu bahwa yang namanya Forex itu adalah instrumen paling berbahaya di muka bumi ini. Tapi biasanya kita sulit sekali untuk belajar. Pada saat kita tidak belajar, tentunya kita akan mendapatkan suatu kesulitan-kesulitan di dalam, tidak hanya Forex, di semua bisnis pun sama. Jadi, yuk utamakan dulu untuk belajar sebelum mencoba masuk ke bisnis Forex ini. Karena sampai hari ini data yang ada 90% trader yang bertransaksi di bisnis itu udah pasti loss gitu, hanya 10% yang profit. Karena intinya adalah cuman hanya 10% orang yang mau belajar dulu, atau memang sudah loss baru belajar, sehingga mau nggak mau persentasenya jauh lebih sedikit dibandingkan pendatang-pendatang baru di bisnis ini. Saya mau tanya, kalau Bapak dan Ibu bangun tidur gitu ya, apa sih yang mau ditanyakan gitu? Biasanya kan langsung lihat chart, lihat grafik gitu. Tapi intinya adalah pertanyaan pada saat kita memulai hari yang baru, itu pertanyaan yang paling mudah bagi seorang trader, itu adalah mau trading di pair apa, kan itu ya pertanyaannya. Sekian banyaknya aset kelas gitu ya, sekian banyaknya instrumen keuangan, sekian banyaknya produk, tentu kita mencari yang mempunyai peluang yang besar dibandingkan peluang yang kecil. Jadi itu kenapa kita harus memindah-mindahkan aset kelas saat kita bertransaksi. Tentunya kita harus mengikuti apa yang dimauin sama pasar. Pada saat kita tidak mengikuti apa yang dimauin sama pasar, kadang-kadang kita melihat harganya kok di situ-situ aja ya, kok nggak gerak ya, dan segala macamnya. Nah, tentunya ini adalah pertanyaan yang harus dijawab. Nah, jadi setiap trader itu kalau bangun tidur pasti kebanyakan kan ngelihat chart ya, dan chart itu juga banyak orang yang kita coba mapping ya, mana yang peluangnya, selalu seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya adalah setelah pairnya atau aset kelasnya dipilih atau produknya dipilih, maka pertanyaan berikutnya adalah kemana ya arahnya gitu. Itu kan suatu pertanyaan, suatu yang standar dari semua orang yang ingin trading, milih pair apa, lalu arahnya kemana gitu. Ilmu apapun yang Bapak dan Ibu pergunakan, metode apapun yang Bapak dan Ibu pergunakan, ujungnya pasti kedua pertanyaan ini yang paling banyak tanyakan, yang paling banyak difokuskan, ya cuman 2 pertanyaan ini. Dan tentunya pada saat kita sudah mengetahui suatu aset kelas yang diminati oleh pelaku pasar, tentunya kita akan tinggal tahu dong arahnya, yaitu kita tinggal beli. Tapi kalau kita sudah mengetahui ada suatu aset kelas yang ditinggalkan, otomatis kita udah tahu dong arahnya pasti akan turun dan kita akan melakukan open sell.
Itu kira-kira penjelasannya. Nah, yang berikutnya tentunya adalah yang terakhir, pertanyaan ketiga. Kalau udah tahu pair-nya apa. Yang kedua, kita udah tahu arahnya kemana. Yang ketiga tentu pertanyaannya, apa? Ya, entry dan exit-nya di mana? Kan cuma itu aja sebenarnya. 3 pertanyaan mudah yang kadang-kadang jawabnya jadi jelimet gitu loh. Harusnya jawabnya juga tidak jelimet gitu. Ya lu sih enak Riz kalau ngomong gitu loh, bisa praktekin nggak? Kita coba ya, kita praktekin. Karena pada saat kita udah tahu pairnya apa yang mau kita pilih dan arahnya mau kemana, kita kan tinggal cari entry dan exitnya. Contoh, kalau ada suatu pair atau mata uang, kita katakan mata uang ini akan menguat ke depannya karena A, B, C, D alasannya. Kita pilihlah mata uang tersebut karena mempunyai suatu resiko yang kecil dan peluangnya yang cukup besar, otomatis kita pilih. Karena dia diminati oleh para pelaku pasar, tentu arahnya adalah buy. Entry-nya di mana? Itu kan paling gampang, kita harus mencari support-nya. Jadi pada saat dia ketemu support, kita buy. Pada saat kita ketemu resisten, jangan coba di sell, tapi kalau bisa ya di close gitu ya. Follow the trend. Kita coba ya dari awal. Bapak dan Ibu, kita mau tidak mau bahwa semuanya ini kan harus dipraktekkan. Kita mulai dari yang contoh paling mudah. Mau trading pair apa sih? Bapak dan Ibu sebenarnya tinggal baca aja berita gitu ya. Saat-saat ini kan yang paling mudah, yang paling jadi fokus para pelaku pasar, itu nggak ada cerita lain selain debt selling. Plafon utang Amerika itu sedang dinegosiasi, sedang diperdebatkan, sedang ditawar-menawar antara Presiden Joe Biden dengan Ketua DPR Amerika Serikat yang namanya Kevin McCarthy. Kalau sampai tanggal 1 Juni nggak beres, tentunya bukan hanya Amerika yang akan bermasalah, seluruh dunia pun akan bermasalah tentunya. Jadi mau tidak mau keduanya harus sepakat. Apapun di balik kesepakatannya, yang jelas ini akan menjadi fokus para pelaku pasar untuk saat ini. Yang kedua tentunya adalah kalau Bapak dan Ibu suka membaca gitu, The Fed ini kan sudah 10 kali naikin suku bunga. Nah, pada tanggal 13 atau tanggal 14 Juni nanti dia akan coba ketemu lagi meeting gitu. Banyak orang mengatakan bahwa sepertinya dia akan naikkan suku bunga lagi, dan pendapat itu tidak salah menurut saya. Kenapa? Karena memang Jerome Powell mengatakan bahwa ya kayaknya harus dinaikin lagi walaupun tidak seagresif gitu ya yang sudah-sudah. Tapi ada juga orang yang berpendapat bahwa sepertinya sih dia nggak naikin suku bunga lagi ya. Kenapa? Karena dia udah 10 kali. Kalau naikin lagi tandanya angka inflasi yang sekarang 4,9 dibandingkan dengan suku bunga yang sudah tinggi, misalnya menjadi 5,5 atau 5,35, itu menjadi gapnya menjadi jauh gitu. Pendapat itu juga nggak salah gitu ya, karena menurut saya apapun yang terjadi, yang kita lihat adalah dampaknya atau efeknya. Pada saat The Fed menaikkan suku bunga terus, maka banyak bank regional yang sudah ngantri untuk bangkrut. Bapak dan Ibu, dari dua berita itu lebih gampang sih sebenarnya kita berpikir. Pikirnya apa? Pikirnya gampang lah, pasti terjadi suatu ketidakpastian di Amerika Serikat. Ketidakpastian inilah yang membuat kita akan memilih pair yang namanya USD atau US dollar untuk dijual. Jadi kita tinggal cari aja resistennya. Klik ya sampai di situ. Nanti pairnya lawannya apa, tentunya nanti kita akan lihat lagi. Keadaan ini yang membuat akhirnya kita pilih, oh ke depannya, jadi kalau ada berita kan kita nggak ngelihat hari ini ya Bapak dan Ibu ya. Kalau kita ada suatu berita, kita akan lihat ke depannya. Kita ambil contoh misalnya. Ada COVID misalnya, hari ini orang yang terkena COVID adalah 1.000, besoknya adalah 2.000, besoknya 3.000. Semua orang mengatakan adalah pasti akan jadi 4.000. Ternyata salah, ada suatu kebijakan yang keluar. Kebijakan ini adalah PPKM misalnya. Ternyata dari 3.000 itu turun menjadi 1.000. Badan Ibu, kalau
COVID ini dibuatkan grafik, itu kan grafiknya dari 1.000, 2.000, 3.000 itu naik ya. Begitu ada berita atau ada kebijakan, dia bisa turun. Nah, untuk itu bahwa kebijakan itu dibuat untuk memperbaiki keadaan yang ada dan dampaknya pasti akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Sebenarnya di dalam trading akan lebih nyaman pada saat kita mengetahui ke depannya seperti apa. Tapi saya boleh scalping nggak Bapak dan Ibu? Itu adalah suatu teknik, silakan aja menggunakan mau scalping, dan itu adalah bebas-bebas aja sih. Tapi yang penting adalah kita sudah mempunyai suatu pegangan bahwa ke depannya ketidakpastian di Amerika pasti akan meningkat. Pada saat kita sudah mulai mengatakan ke depannya kita akan coba untuk megang US dollar yang melemah, tentunya ini berpengaruh kepada aset kelas apa yang akan kita pegang. Nah, kalau udah kita pegang aset kelas yang mana yang mau dipegang, yang lebih gampang setiap tidak adanya ketidakpastian ke depannya, yang paling mudah adalah saham di negara tersebut pasti melemah gitu. Jadi kita akan melihat bahwa indeks saham Dow Jones gitu, S&P 500 itu pasti akan turun. Jadi agak sulit kalau kita mengatakan bahwa ya nanti dia menguat, mungkin saja dia naik. Tapi dengan ketidakpastian yang cukup membuat kita takut, tentunya kita saat ini belum berani untuk mengambil open posisi beli untuk indeks saham di Amerika Serikat. Kalau yang lain bagaimana, Chris? Tentunya Bapak dan Ibu, ketidakpastian ini semakin tinggi, tentunya safe haven pasti akan dikejar. Ini adalah akhirnya kita bisa memilih, ya, dengan adanya berita kita bisa memilih aset kelasnya. Nah, dari sini baru kita tentukan arahnya. Dengan adanya US dollar yang melemah karena ekonominya memburuk gitu ya, tentunya mau tidak mau indeks sahamnya akan melemah jangka waktu ke depan. Bapak dan Ibu pasti menyanyikan bahwa sekarang kan dolarnya lagi kuat, Tris, gitu loh. Bapak dan Ibu, kita harus tahu bahwa yang namanya safe haven currency itu bukan hanya berbicara masalah mata uang yen atau Swiss, atau safe haven itu berbicara juga masalah gold, tapi kita harus ingat US dollar pun menjadi safe haven. Sehingga semua penjualan saham di Amerika tentu berujung pada apa? Pada uang tunai gitu ya. Jadi pada saat mau terjadi resesi, ketidakpastian, semua orang pasti menyimpan uang tunai. Dan inilah akhirnya yang membuat US dollar ya menguat. Tapi kita sudah tahu bahwa penguatan US dollar tentunya tidak berjalan cukup lama. Oke, Bapak dan Ibu, lalu kita ujungnya adalah mencari di mana entry-nya. Kalau kita sudah tahu bahwa safe haven itu akan naik, tentunya kita harus cari support-nya. Kalau kita ngelihat Dow Jones-nya akan turun, kita tinggal cari resistennya. Lalu bagaimana dengan Bitcoin? Bapak dan Ibu, pada saat perbankan sudah mulai ditinggalkan oleh banyak orang karena adanya ketakutan menyimpan uang di bank, jangan-jangan seperti Silicon Valley, maka BTC pun pasti akan Anda cari supportnya untuk dibeli. Nah, beberapa major currency tentunya sudah mulai bisa kita lihat untuk dapat dicari supportnya. Bapak dan Ibu, apabila semua ini sudah terpenuhi dan Bapak Ibu tentunya sudah mapping dan segala macamnya, ya, jangan terlalu banyak membaca, jangan terlalu banyak melihat grafik, tinggalkan saja, udah mulai aja tidur lagi kalau yang mau tidur lagi. Jadi sebenarnya trading itu nggak akan terlalu lama kok, sebenarnya hanya butuh waktu 1-2 jam dari 24 jam yang ada. Tentunya Bapak dan Ibu juga harus mengindahkan yang namanya money management system, karena itu adalah basicnya pada saat Bapak dan Ibu mulai bertransaksi. Satu pesan saya untuk Bapak dan Ibu adalah, jika forex memang membuat Bapak dan Ibu menjadi seorang penjudi, maka yuk tinggalin aja ya, karena mungkin itu nggak berkah. Baik, Pak Joshua.